Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di ruang hati ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk mendengarkan kalimat demi kalimat yang sedang kalian dengar saat ini. Saya yakin sekali, kalian tidak datang ke video ini karena kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Setiap langkah yang kalian pilih, setiap detik yang kalian lalui, semuanya sudah diatur dalam takdir Allah. Termasuk saat ini, ketika kalian sedang mendengarkan narasi ini dengan hati yang mungkin penuh beban, pikiran yang mungkin sedang kusut karena masalah hutang, atau jiwa yang sedang mencari cahaya untuk bertahan. Saya ingin mengatakan sesuatu yang mungkin akan menenangkan hati kalian. Jika kalian mendengar video ini, bisa jadi ini adalah jawaban atas doa-doa yang selama ini kalian panjatkan. Bukankah kita sering meminta jalan keluar, meminta kekuatan, meminta pertolongan, dan berharap keajaiban? Lalu tiba-tiba, tanpa direncanakan, kalian menemukan sebuah pesan yang berjudul, "Jangan panik." Lakukan ini saat terlilit hutang, rezeki akan datang tiba-tiba. Sahabatku, inilah yang saya maksud. Tidak ada yang kebetulan. Mungkin inilah saatnya hati kalian dibimbing untuk mendengar sesuatu yang bisa menjadi titik balik hidup. Mari kita mulai dengan sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Hutang adalah ujian yang sangat berat. Siapapun yang pernah merasakannya tahu bagaimana sesaknya napas ketika tagihan datang. Bagaimana gelisahnya tidur ketika memikirkan cara untuk melunasi. Bagaimana perasaan malu ketika harus berhadapan dengan orang yang menagih. Hutang bukan hanya persoalan angka, bukan hanya hitungan nominal di kertas, tapi sebuah beban yang bisa menggerogoti ketenangan hati. Ia membuat bahu terasa berat, membuat langkah menjadi ragu, dan bahkan membuat iman terasa goyah. Namun sahabatku, di balik beratnya ujian hutang, tersimpan rahasia besar yang jarang disadari. Hutang bisa menjadi pintu pembuka untuk lebih dekat kepada Allah. Hutang bisa menjadi jalan bagi kita untuk belajar berserah, belajar sabar, dan belajar menguatkan diri. Karena dalam kondisi sempit, justru kita seringkali menyadari betapa kecilnya kita di hadapan kebesaran Allah. Dan disitulah, pintu pertolongan terbuka. Bayangkan sejenak, ada banyak orang di luar sana yang dulunya pernah terlilit hutang, bahkan mungkin jumlahnya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Namun, hari ini mereka bisa bangkit, bisa merasakan kelapangan, bahkan bisa membantu orang lain. Apa rahasianya? Rahasianya ada pada sikap hati. Mereka tidak membiarkan kepanikan menguasai diri. Mereka memilih untuk menenangkan jiwa, memperbanyak doa, memperbanyak istighfar, dan tetap berusaha. Maka sahabatku, pesan pertama yang ingin saya titipkan adalah ini. Jangan panik, karena panik tidak pernah menjadi solusi. Panik hanya membuat pikiran buntu, membuat langkah salah, dan membuat masalah semakin rumit. Sebaliknya, hati yang tenang akan membuka jalan keluar yang lebih luas. Ketika hati tenang, kita bisa berpikir jernih, bisa melihat peluang, bisa merasakan bimbingan Allah yang hadir lewat tanda-tanda kecil dalam hidup. Pernahkah sahabat merasakan, ketika dalam keadaan sempit lalu tiba-tiba ada seseorang yang membantu? Atau tiba-tiba ada rezeki kecil yang datang dari arah yang tidak disangka? Itulah tanda bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Justru dalam keadaan paling sempit, pertolongan sering hadir dengan cara yang tidak terduga. Di titik inilah kita perlu mengingat janji Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa siapa yang bertakwa, maka dia akan memberikan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Coba bayangkan, janji ini bukan sekadar kata. Janji ini adalah kepastian dari Sang Maha Kuasa. Jika kita meyakini dengan sepenuh hati, maka jiwa kita akan menjadi lebih tenang, meski masalah di depan mata belum selesai. Karena kita percaya, jalan itu sudah disiapkan. Sahabat Ashifa, saya ingin kita renungkan bersama. Apa yang sebenarnya membuat hutang terasa begitu menekan? Apakah karena jumlahnya, atau karena rasa takut yang kita pelihara dalam hati? Faktanya, banyak orang yang hutangnya lebih besar, tapi mereka bisa lebih tenang. Dan banyak orang yang hutangnya kecil, tapi mereka hancur dalam kepanikan. Artinya, bukan soal besar kecilnya hutang, tapi bagaimana hati kita menghadapinya. Maka dari itu, mari kita belajar untuk menata hati terlebih dahulu. Tenangkan diri, tarik napas panjang, lalu katakan dalam hati, Allah bersama saya, dan Allah tidak akan membiarkan saya sendirian. Kalimat sederhana ini bisa menjadi penguat luar biasa. Karena setiap kali kita merasa tidak sendiri,
Setiap kali kita sadar bahwa ada Zat yang Maha Kuasa yang mendampingi, maka beban terasa lebih ringan. Saya tahu, ada yang mungkin berkata, tapi saya sudah berusaha, sudah berdoa, sudah mencoba, tapi hutang ini masih ada. Sahabatku, jangan pernah merasa doa kita tidak didengar. Doa itu ibarat benih. Ketika kita menanamnya, kita tidak bisa langsung memetik hasilnya. Ada proses yang harus dilewati. Ada waktu yang harus ditunggu. Tapi percayalah, benih itu akan tumbuh, dan suatu hari akan berbuah. Begitu juga doa. Tidak ada doa yang sia-sia. Tidak ada istighfar yang kosong. Semua tersimpan dalam catatan langit, menunggu waktu terbaik untuk diwujudkan. Jadi jangan menyerah. Jangan biarkan rasa putus asa menutup mata hati. Karena bisa jadi, pertolongan itu sudah sangat dekat, hanya kita belum menyadarinya. Sahabat Ashifa, di titik ini saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut serta menyalurkan energi positif. Mari ketik angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini kita jadikan simbol, bahwa kita siap menyalurkan doa, energi positif, dan keyakinan bahwa pintu rezeki akan terbuka. Semoga dengan mengetik 77, kita saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menularkan harapan satu sama lain. Karena doa yang kita kirimkan untuk sesama, akan kembali kepada diri kita sendiri. Sekarang bayangkan, bagaimana jadinya kalau ratusan atau bahkan ribuan sahabat Ashifa mengetik angka 77. Betapa kuat energi positif yang terkumpul. Betapa indah rasa kebersamaan dalam doa dan harapan. Karena hidup ini bukan tentang menanggung masalah sendirian, tapi tentang berbagi kekuatan agar kita bisa sama-sama bangkit. Mari kita ingat satu hal penting. Hutang bukan akhir dari segalanya. Hutang hanyalah bagian dari perjalanan hidup yang penuh warna. Jangan biarkan hutang merampas senyummu, jangan biarkan hutang membungkam semangatmu. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing, dan jalan kita tidak akan selamanya di titik gelap. Akan ada fajar, akan ada cahaya, akan ada kelapangan yang sudah menunggu di depan. Di bagian berikutnya, kita akan masuk lebih dalam lagi. Kita akan membicarakan langkah konkret apa yang bisa dilakukan ketika terlilit hutang. Bagaimana doa, ikhtiar, dan sedekah bisa menjadi kunci terbukanya pintu rezeki yang tak disangka-sangka. Tapi untuk saat ini, cukup renungkan dulu satu pesan penting. Jangan panik, tenangkan hati, karena dari ketenangan itulah, rezeki tiba-tiba bisa hadir. Langkah nyata saat terlilit hutang. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan perjalanan hati kita. Di bagian pertama tadi, kita sudah sama-sama merenungkan satu hal penting, yaitu jangan panik. Panik tidak pernah membawa jalan keluar, hanya ketenangan hati yang bisa membuka ruang untuk solusi. Dan kini, di bagian kedua ini, saya ingin mengajak sahabat masuk lebih dalam, masuk ke inti persoalan, yaitu langkah nyata yang bisa dilakukan ketika terlilit hutang. Karena bicara saja tanpa langkah akan membuat kita diam di tempat, sedangkan kita perlu melangkah agar bisa sampai pada tujuan. Saya akan membagi pembahasan ini menjadi 3 pilar utama. 3 langkah yang bisa menjadi pondasi kuat ketika seseorang sedang berada dalam lilitan hutang. Langkah ini bukan sekadar teori, tapi sesuatu yang sudah banyak dibuktikan oleh mereka yang pernah merasakannya. Mari kita bahas satu persatu dengan hati yang tenang. 1. Menenangkan jiwa dengan doa dan istighfar. Sahabat Ashifa, hal pertama yang perlu dilakukan ketika hutang terasa menekan adalah menenangkan jiwa. Jiwa yang tenang akan melahirkan pikiran yang jernih, sedangkan pikiran yang jernih akan melahirkan jalan keluar. Lalu bagaimana cara menenangkan jiwa? Salah satu caranya adalah dengan doa dan istighfar. Kita semua tahu, manusia tidak pernah lepas dari kesalahan. Kadang kesalahan itu berupa kelalaian, kadang berupa sikap yang terburu-buru, bahkan kadang kita sendiri yang membuat hutang karena keputusan yang salah. Namun, Allah yang Maha Penyayang selalu membuka pintu maaf. Maka langkah pertama adalah kembali kepadanya. Ucapkan istighfar, bukan sekadar di bibir, tapi dengan hati yang penuh penyesalan. Ada doa yang sering diajarkan Nabi, doa untuk meminta pertolongan agar terbebas dari hutang. Doa itu berbunyi, "Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak membutuhkan selain-Mu." Doa ini sederhana, tapi jika dibaca dengan hati yang tulus, maka seolah kita sedang menyerahkan seluruh urusan kepada Sang Pemilik rezeki. Sahabatku, pernah ada seorang sahabat Rasul yang mengadu karena terlilit hutang.
Rasulullah mengajarkan doa tersebut, dan tidak lama kemudian sahabat itu terbebas dari hutangnya dengan cara yang tidak disangka. Inilah bukti bahwa doa bukan hanya kata, tapi sebuah energi spiritual yang bisa menggerakkan keadaan. Selain doa, istighfar juga menjadi kunci penting. Ada kisah tentang seorang ulama besar yang berkata kepada muridnya, "Jika engkau terlilit hutang, perbanyaklah istighfar." Murid itu melakukannya dengan tekun, dan tidak lama kemudian rezeki datang dari arah yang tak pernah ia bayangkan. Sahabat Asy-Syifa, istighfar bukan sekadar permintaan ampun, tapi juga magnet rezeki. Karena siapa yang bersih hatinya dari dosa, maka rezeki akan lebih mudah mendekat. Maka dari itu, ketika hutang membuat dada sesak, jangan sibukkan diri dengan keluh kesah. Sibukkan diri dengan doa dan istighfar. Karena doa adalah senjata, dan istighfar adalah pembuka pintu rezeki. 2. Bergerak dengan ikhtiar yang nyata. Setelah hati tenang dengan doa dan istighfar, langkah berikutnya adalah bergerak. Ikhtiar adalah bagian dari iman. Tidak cukup hanya berdoa tanpa berusaha, dan tidak cukup hanya berusaha tanpa berdoa. Keduanya harus berjalan beriringan. Sahabat Asy-Syifa, banyak orang yang terlilit hutang justru terjebak dalam lingkaran ketakutan. Mereka merasa malu, merasa tidak mampu, lalu akhirnya berdiam diri. Padahal, diam tidak pernah menyelesaikan masalah. Justru dengan bergerak, pintu rezeki terbuka. Ada pepatah yang mengatakan, jika pintu tertutup, jangan terpaku di depan pintu itu, karena mungkin ada jendela lain yang terbuka. Begitu juga dengan rezeki. Jika satu jalan terasa buntu, jangan berhenti. Carilah jalan lain, mungkin lewat usaha kecil-kecilan, pekerjaan tambahan, atau bahkan peluang baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Saya pernah mendengar kisah seorang pedagang kecil. Ia terlilit hutang cukup besar karena usahanya bangkrut. Alih-alih menyerah, ia mulai menjual makanan sederhana di pinggir jalan. Awalnya hasilnya kecil, tapi karena ia tekun dan sabar, sedikit demi sedikit rezekinya bertambah. Hingga akhirnya ia mampu melunasi hutangnya. Kisah ini sederhana, tapi syarat makna. Bahwa ikhtiar sekecil apapun, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, bisa menjadi jalan keluar. Sahabatku, jangan pernah meremehkan langkah kecil. Karena kadang dari langkah kecil itulah rezeki besar datang. Jika kalian punya keahlian, gunakanlah. Jika punya tenaga, manfaatkanlah. Jika punya waktu, investasikanlah pada hal-hal yang bermanfaat. Jangan menunggu rezeki jatuh dari langit tanpa usaha. Rezeki memang datang dari Allah, tapi tangan dan kaki kita yang harus bergerak untuk menjemputnya. 3. Membuka pintu rezeki dengan sedekah. Langkah ketiga yang sering dilupakan adalah sedekah. Banyak orang yang berkata, bagaimana mungkin saya bersedekah, sementara saya sendiri sedang kekurangan. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami. Sedekah bukan soal jumlah, tapi soal keikhlasan. Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, bahwa siapa yang bersedekah, maka dia akan menggantinya dengan berlipat ganda. Janji ini bukan sekadar kata, tapi kepastian. Banyak sekali kisah nyata tentang orang yang dalam kesulitan, lalu berani bersedekah, dan tidak lama kemudian pintu rezeki terbuka lebar. Saya ingin berbagi kisah. Ada seorang ibu rumah tangga yang hidupnya serba pas-pasan. Suaminya hanya buruh harian, dan mereka memiliki hutang yang menumpuk. Suatu hari, ibu itu memberanikan diri untuk bersedekah, meski hanya dengan sepotong roti untuk tetangganya yang kelaparan. Tidak lama setelah itu, suaminya mendapat tawaran pekerjaan dengan gaji lebih baik. Hutang mereka sedikit demi sedikit terbayar. Kisah ini nyata, dan banyak orang yang mengalami hal serupa. Sahabat Asy-Syifa, sedekah itu seperti magnet yang menarik keberkahan. Semakin ikhlas kita memberi, semakin besar pintu rezeki yang terbuka. Jadi jangan menunggu kaya untuk bersedekah. Mulailah dari yang kecil, dari apa yang kita mampu. Bisa berupa makanan, tenaga, atau bahkan sekadar senyuman yang tulus. Karena sedekah bukan hanya tentang uang, tapi tentang hati yang rela memberi. Mengikat 3 langkah. Sahabat Asy-Syifa, mari kita ikat kembali 3 langkah ini. Tenangkan hati dengan doa dan istighfar, bergerak dengan ikhtiar yang nyata, dan membuka pintu rezeki dengan sedekah. Jika 3 hal ini berjalan seiring, maka insya Allah, jalan keluar akan terbuka. Hutang bukan lagi menjadi beban yang menghancurkan, tapi ujian yang mendewasakan. Saya tahu, mungkin ada di antara kalian yang mendengarkan ini sambil meneteskan air mata, karena merasa berat dengan kondisi sekarang. Tapi percayalah,
air mata itu tidak sia-sia. Setiap tetesan air mata adalah saksi di hadapan Allah bahwa kalian sedang berjuang. Dan setiap perjuangan pasti berbuah hasil, cepat atau lambat. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari sekali lagi kita kuatkan energi positif bersama. Ketik angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini adalah simbol keyakinan kita, bahwa rezeki bisa datang tiba-tiba, bahwa hutang bisa lunas dengan izin Allah, dan bahwa hati kita bisa kembali tenang. Dengan menulis 77, kita tidak hanya menguatkan diri sendiri, tapi juga menguatkan sahabat Ashifa lainnya yang mungkin sedang merasakan hal yang sama. Sahabat Ashifa, di bagian ketiga nanti kita akan membahas bagaimana cara menjaga hati agar tetap istiqomah, agar setelah jalan keluar datang, kita tidak lupa bersyukur, dan bagaimana menjadikan pengalaman terlilit hutang ini sebagai pelajaran hidup yang berharga. Karena ujian tidak hanya untuk dilalui, tapi juga untuk dijadikan pelajaran. Jadi, tetaplah bersama saya di Shifaul Qalbi. Karena perjalanan kita belum selesai, dan masih ada cahaya hikmah yang menunggu untuk kita temukan. Menjaga hati, syukur, dan pelajaran berharga. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, kita sudah membicarakan bagaimana langkah pertama adalah menenangkan hati dengan doa dan istighfar, lalu langkah kedua adalah bergerak dengan ikhtiar nyata, dan langkah ketiga adalah membuka pintu rezeki dengan sedekah. Semua itu adalah pondasi penting untuk keluar dari lilitan hutang. Namun, perjalanan tidak berhenti di sana. Setelah kita berusaha, setelah kita melihat pintu rezeki mulai terbuka, ada satu hal yang sangat penting, yaitu bagaimana menjaga hati agar tetap istiqomah, agar tidak mengulang kesalahan, dan bagaimana menjadikan ujian ini sebagai pelajaran hidup yang berharga. Hutang bukan hanya tentang kesulitan, tapi juga tentang hikmah. Orang yang bisa memetik hikmah dari ujian, akan menjadi pribadi yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Mari kita bahas dengan tenang, karena disinilah letak rahasia besar yang membuat hidup semakin indah, bahkan setelah badai berlalu. 1. Belajar menjaga hati. Sahabat Ashifa, setelah seseorang melewati masa sulit, biasanya hati merasa lega. Beban terasa terangkat, hidup terasa lebih ringan. Namun seringkali, setelah kelapangan datang, manusia lupa pada Sang Pemberi rezeki. Inilah yang harus diwaspadai. Jangan sampai kita hanya ingat Allah saat sulit, tapi lupa saat lapang. Karena ketulusan iman bukan hanya diuji ketika susah, tapi juga ketika kita diberi nikmat. Hati yang selalu terhubung dengan Allah akan membuat langkah kita terarah. Caranya sederhana. Pertama, biasakan untuk selalu bersyukur, sekecil apapun rezeki yang datang. Jangan hanya bersyukur ketika hutang lunas, tapi bersyukurlah setiap kali ada sedikit kelapangan. Misalnya ketika ada orang yang membantu, ketika ada pekerjaan tambahan, atau bahkan ketika hati tiba-tiba merasa lebih tenang. Semua itu adalah nikmat yang layak disyukuri. Kedua, jagalah hati dari rasa sombong. Jangan sampai setelah keluar dari hutang, kita merasa ini semua hasil usaha kita sendiri. Ingatlah selalu, bahwa semua adalah karunia Allah. Usaha memang perlu, tapi hasil tetap miliknya. Dengan cara ini, hati kita akan tetap rendah, tetap lembut, dan tidak mudah tergelincir. Ketiga, isi hati dengan doa kebaikan untuk orang lain. Jangan hanya mendoakan diri sendiri. Karena ketika kita mendoakan orang lain, malaikat akan berkata, "Amin, semoga untukmu juga." Dengan begitu, hati kita akan terbiasa memancarkan energi positif, dan rezeki akan lebih mudah mengalir. 2. Menjadikan syukur sebagai kunci. Sahabatku, ada sebuah rahasia besar dalam hidup yang sering diabaikan. Rahasia itu adalah syukur. Allah berjanji dalam Al-Quran, "Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepada kalian." Ayat ini sederhana, tapi maknanya sangat dalam. Bersyukur bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan perasaan dan tindakan. Ketika kita bersyukur, kita sebenarnya sedang membuka pintu nikmat yang lebih besar. Sebaliknya, jika kita kufur, nikmat bisa dicabut kapan saja. Bayangkan seseorang yang sedang terlilit hutang. Lalu suatu hari, ia mendapat rezeki kecil. Jika ia bersyukur, rezeki itu bisa berkembang menjadi lebih besar. Tapi jika ia meremehkan, ia bisa kehilangan peluang yang lebih besar. Maka sahabatku, biasakanlah untuk bersyukur bahkan dalam hal kecil. Karena dari yang kecil itulah, Allah sering melipat gandakan nikmat. Syukur juga bisa menjaga hati dari rasa iri. Banyak orang yang merasa berat karena membandingkan diri dengan orang lain.
Mereka lupa bahwa setiap orang punya takdirnya masing-masing. Dengan syukur, kita akan fokus pada apa yang kita miliki, bukan pada apa yang dimiliki orang lain. Dan ini akan membuat hati lebih tenang, langkah lebih ringan. 3. Mengambil pelajaran dari hutang. Sahabat Ashifa, hutang bukan hanya ujian, tapi juga guru. Dari hutang, kita belajar banyak hal. Pertama, kita belajar tentang arti kesabaran. Karena hanya orang sabar yang mampu bertahan dalam tekanan. Kedua, kita belajar tentang arti tawakal. Karena dalam keadaan sempit, kita dipaksa untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Dan ketiga, kita belajar tentang arti kehati-hatian. Karena setelah terlilit hutang, kita akan lebih bijak dalam mengelola keuangan, lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, dan lebih memahami bahwa hidup bukan hanya tentang mengejar keinginan. Ada pepatah yang mengatakan, kesalahan terbesar adalah ketika kita tidak belajar dari kesalahan. Maka dari itu, jika sahabat pernah terlilit hutang, jangan anggap itu sekadar beban, tapi jadikan sebagai pelajaran. Pelajaran untuk lebih disiplin, lebih bijak, dan lebih dekat kepada Allah. Dengan begitu, hutang yang dulu pernah membuat kita menangis, justru bisa menjadi alasan kita untuk tersenyum di masa depan. 4. Menebar energi positif. Sahabatku, hidup ini bukan hanya tentang diri kita sendiri. Hidup ini juga tentang bagaimana kita bisa menebar kebaikan untuk orang lain. Setelah melewati ujian hutang, jangan biarkan pengalaman itu berhenti pada diri kita saja. Bagikan kisah, bagikan semangat, dan bagikan doa. Karena bisa jadi, ada orang lain yang sedang mengalami hal yang sama, dan mereka butuh motivasi dari kita. Bayangkan, jika ada satu orang yang tadinya hampir putus asa, lalu ia mendengar kisahmu, dan akhirnya ia bangkit kembali. Betapa besar pahala yang kita dapatkan. Karena menolong orang lain bukan hanya dengan uang, tapi juga dengan kata-kata, doa, dan semangat. Itulah sebabnya saya selalu mengajak sahabat Ashifa untuk berinteraksi. Karena interaksi bukan sekadar komentar, tapi sebuah bentuk doa yang saling kita kirimkan. Maka sekali lagi, mari kita salurkan energi positif. Ketik angka 77 di kolom komentar. Angka 77 ini adalah tanda bahwa kita siap menebar doa, siap saling menguatkan, dan siap membuktikan bahwa rezeki bisa datang tiba-tiba dengan izin Allah. 5. Melihat ujian sebagai jalan menuju kedewasaan. Sahabat Ashifa, mari kita jujur pada diri sendiri. Hidup tidak pernah lepas dari ujian. Ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan keluarga, ada yang diuji dengan kesepian, dan ada pula yang diuji dengan hutang. Semua orang punya ujiannya masing-masing. Dan ujian itu bukan tanda Allah tidak sayang, justru ujian itu tanda cintanya. Karena hanya dengan ujian, kita bisa tumbuh. Bayangkan seorang anak kecil yang belajar berjalan. Ia akan jatuh berkali-kali, tapi justru dari jatuh itu ia belajar keseimbangan. Begitu juga kita. Dari ujian hutang, kita belajar untuk lebih kuat, lebih sabar, dan lebih bijak. Tanpa ujian, kita mungkin tidak pernah tumbuh. Maka sahabatku, jangan pernah membenci ujian. Terimalah dengan ikhlas, lalu jalani dengan sabar. Karena di balik ujian, selalu ada hadiah. Hadiah itu bisa berupa ketenangan hati, bisa berupa kelapangan rezeki, atau bisa berupa kedewasaan diri. 6. Menyambut masa depan dengan optimisme. Setelah melewati semua ini, satu hal yang harus kita pegang adalah optimisme. Jangan biarkan bayangan masa lalu menghantui masa depan. Jangan biarkan rasa takut menghalangi langkah. Karena masa depan ditentukan oleh sikap kita hari ini. Jika hari ini kita memilih untuk bangkit, maka masa depan akan lebih indah. Optimisme bukan berarti kita menutup mata dari masalah. Optimisme berarti kita yakin bahwa setiap masalah punya solusi, setiap luka punya obat, dan setiap hutang punya jalan keluar. Dengan optimisme, kita bisa melangkah lebih ringan, lebih berani, dan lebih yakin pada janji Allah. Sahabat Ashifa, masa depan bukan untuk ditakuti, tapi untuk disambut dengan doa, usaha, dan keyakinan. Karena Allah tidak pernah tidur, dan Dia selalu bersama hambanya yang berusaha. Sahabat Ashifa, mari kita simpulkan perjalanan panjang kita hari ini. Hutang memang berat, tapi bukan akhir dari segalanya. Panik tidak akan membawa jalan keluar, hanya ketenangan hati yang bisa membuka pintu rezeki. Langkah pertama adalah menenangkan diri dengan doa dan istighfar. Langkah kedua adalah bergerak dengan ikhtiar nyata.
Langkah ketiga adalah membuka pintu rezeki dengan sedekah. Dan setelah itu, kita harus menjaga hati dengan syukur, belajar dari pengalaman, menebar energi positif, dan menyambut masa depan dengan optimisme. Ingatlah selalu, sahabatku, rezeki bisa datang tiba-tiba, dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Allah Maha Kuasa untuk membalik keadaan dalam sekejap. Dari sempit menjadi lapang, dari gelap menjadi terang, dari hutang menjadi kelapangan. Yang perlu kita lakukan hanyalah tetap sabar, tetap tawakal, dan tetap percaya pada janjinya. Terima kasih sudah bersama Syifaul Qalbi di episode kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati yang tulus. Mari kita saling menguatkan dengan mengetik angka 77 di kolom komentar. Semoga angka ini menjadi doa bersama, menjadi energi positif, dan menjadi tanda bahwa kita siap menyambut rezeki yang akan datang tiba-tiba. Insya Allah, di episode berikutnya kita akan membahas tema yang tidak kalah penting, yaitu doa-doa yang bisa membuka pintu rezeki lebih lebar lagi. Jadi tetaplah bersama sahabat Asy-Syifa, karena di sini kita bukan hanya berbicara, tapi saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling menemani di jalan menuju ketenangan hati. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah kita bersama-sama menyelami pembahasan panjang tentang hutang, rezeki, dan cara menghadapi ujian finansial yang kadang membuat dada sesak, tibalah kita di bagian penutup. Namun penutup ini bukanlah akhir, melainkan awal dari kesadaran baru. Karena sejatinya, setiap ujian hidup tidak hadir untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengangkat derajat orang-orang yang bersabar dan berserah diri kepada Sang Pemilik rezeki. Ketika seseorang terlilit hutang, yang pertama kali muncul seringkali adalah rasa panik. Nafas terasa berat, pikiran berputar-putar, seakan semua jalan buntu. Tidak jarang tubuh pun melemah, tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, bahkan hubungan dengan keluarga menjadi renggang. Tetapi disinilah letak ujian itu. Hutang bukan hanya sekadar angka di kertas atau catatan di rekening, hutang adalah ujian iman, kesabaran, sekaligus titik balik untuk menemukan siapa sebenarnya yang menjadi sandaran utama dalam hidup kita. Jika kita hanya bersandar pada manusia, maka kita akan kecewa. Karena manusia juga punya keterbatasan, mereka bisa membantu, tapi tidak selalu. Mereka bisa mendukung, tapi tidak setiap saat. Namun jika kita bersandar penuh kepada Allah, maka langit dan bumi pun akan bergerak untuk membuka jalan rezeki. Disinilah rahasia besar itu, jangan panik. Panik hanya memperkeruh pikiran dan melemahkan ikhtiar. Sebaliknya, ketenangan yang disertai doa dan usaha justru mampu melahirkan solusi yang sebelumnya tidak pernah terbayang. Mengubah hutang menjadi jalan taubat. Hutang sebenarnya bisa menjadi jalan seseorang kembali kepada Allah. Banyak orang yang selama ini lalai dalam beribadah, malas mendekatkan diri, atau terlalu sibuk mengejar dunia, justru dipaksa oleh keadaan terlilit hutang untuk kembali mengetuk pintu langit. Rasa terhimpit, rasa tidak berdaya, dan rasa malu kepada sesama membuat seseorang lebih sering sujud di malam hari, lebih banyak mengangkat tangan dengan doa yang tulus, dan lebih sadar bahwa hidup ini bukan tentang menumpuk harta, melainkan tentang mencari ridho Allah. Seperti pepatah lama, kadang Allah menenggelamkan kita agar kita ingat betapa berharganya udara. Hutang adalah salah satu bentuk tenggelam itu. Tetapi udara yang dimaksud adalah rahmat Allah, yang bisa kita raih dengan doa, zikir, dan taubat. Hutang mengajarkan tanggung jawab. Seseorang yang pernah terlilit hutang biasanya akan lebih bijak dalam mengelola rezeki setelahnya. Ia sadar betul betapa beratnya beban hutang, sehingga ia lebih hati-hati, lebih menghargai setiap rupiah, dan lebih tahu prioritas. Hutang bisa mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memenuhi gengsi, melainkan tentang kebutuhan yang sejati. Maka jika saat ini kita sedang berada dalam pusaran hutang, jangan jadikan ia sebagai alasan untuk menyerah. Justru jadikan hutang sebagai guru yang mengajarkan kedisiplinan, kesabaran, dan perencanaan. Rezeki akan datang di waktu yang tepat. Ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat, rezeki tidak pernah terlambat. Ia selalu datang di waktu yang sudah ditentukan. Jika hari ini kita masih merasa sempit, jangan buru-buru berburuk sangka. Bisa jadi Allah sedang melatih kita agar hati lebih kuat, agar iman lebih kokoh, dan agar kita tidak sombong saat kelak pintu rezeki dibuka lebar. Rezeki itu seperti hujan, kadang awan sudah gelap, angin sudah kencang, tapi hujan belum juga turun. Namun ketika waktunya tiba, hujan bisa mengguyur deras tanpa henti, membasahi bumi yang tadinya kering. Demikian pula rezeki, hari ini mungkin kering, tetapi besok bisa mengalir deras hingga melampaui harapan.
Kuncinya adalah kesabaran, doa, dan keyakinan. Doa yang menembus langit. Dalam banyak kisah ulama, doa orang yang terlilit hutang seringkali lebih cepat dikabulkan, karena ia berdoa dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati. Tidak ada lagi gengsi, tidak ada lagi kesombongan, yang ada hanyalah pengakuan bahwa dirinya lemah dan hanya Allah lah tempat bersandar. Doa-doa seperti inilah yang menembus langit. Saat seseorang menangis di sepertiga malam, menyebut nama Allah dengan penuh kepasrahan, maka malaikat pun ikut mendoakan kebaikan baginya. Saat itu, hutang bukan lagi beban, melainkan sarana untuk lebih dekat kepada Sang Maha Kaya. Ikhtiar yang tidak boleh ditinggalkan. Meski doa sangat penting, tetapi ikhtiar juga tidak boleh ditinggalkan. Rezeki tidak akan turun jika kita hanya duduk diam. Allah memang Maha Kuasa, tetapi Dia juga menyukai hamba-Nya yang berusaha. Maka, jangan berhenti mencari jalan keluar. Bekerja lebih giat, mencari peluang baru, menjalin silaturahmi, berani memulai usaha kecil, semua itu bisa menjadi pintu rezeki. Terkadang rezeki datang dari arah yang tidak kita sangka, tetapi ia tetap membutuhkan langkah pertama. Dan jangan lupa, ikhtiar juga termasuk menata hati. Jujurlah dalam setiap transaksi, jauhi tipu daya, dan jangan menyakiti orang lain. Karena rezeki yang barokah hanya datang pada hati yang bersih. Sedekah sebagai magnet rezeki. Banyak orang yang heran, bagaimana mungkin orang yang sedang terlilit hutang justru dianjurkan untuk bersedekah. Bukankah ia sendiri sedang kekurangan? Tetapi inilah rahasia langit. Sedekah bukan sekadar memberi, melainkan mengundang pertolongan Allah. Sedekah adalah doa yang bergerak. Saat kita bersedekah, doa kita tidak hanya keluar dari lisan, tetapi juga dari perbuatan. Dan Allah berjanji bahwa siapa yang bersedekah, hartanya tidak akan berkurang, bahkan akan dilipat gandakan. Maka meski sedikit, jangan pernah berhenti bersedekah. Bahkan jika hanya dengan sepotong roti, sebotol air, atau senyum yang tulus, tetaplah memberi. Karena dari pintu kebaikan kecil, bisa lahir keajaiban besar. Hutang bisa menjadi jalan keselamatan. Jangan pernah menganggap hutang hanya sebagai masalah dunia. Dalam banyak riwayat, orang yang berusaha melunasi hutangnya dengan sungguh-sungguh akan diberi pahala oleh Allah. Bahkan meski ia wafat sebelum melunasi, niatnya tetap dicatat sebagai amal baik. Artinya, selama kita berusaha dan tidak berniat lari dari kewajiban, hutang justru bisa menjadi jalan keselamatan di akhirat. Karena ia memaksa kita untuk lebih jujur, lebih disiplin, dan lebih banyak berdoa. Maka, wahai saudaraku yang sedang mendengarkan, jangan panik saat terlilit hutang. Karena panik tidak akan menghapus hutang, yang ada hanya menambah beban. Sebaliknya, tenangkan hati, dekatkan diri kepada Allah, perbanyak doa, terus berikhtiar, jangan berhenti bersedekah, dan yakinlah bahwa rezeki akan datang di waktu yang tepat. Hutang hanyalah sementara, tetapi pelajaran yang dibawanya bisa menjadi bekal selamanya. Jangan jadikan hutang sebagai alasan untuk putus asa, tetapi jadikan hutang sebagai jembatan untuk lebih dekat kepada Sang Maha Kaya. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Bahkan di saat kita merasa sendirian, sebenarnya Allah sedang sangat dekat. Dan siapa yang berdoa dengan sungguh-sungguh, siapa yang sabar dalam ikhtiar, siapa yang tetap menjaga hati meski terhimpit kesulitan, maka rezeki akan datang tiba-tiba, dari arah yang tidak pernah ia sangka. Saudaraku, jika hati ini sedang resah, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, lapangkanlah dada kami, bukakanlah pintu rezeki kami, lunaskanlah hutang-hutang kami dengan jalan-Mu yang penuh keberkahan, dan jadikanlah kami hamba yang tidak pernah berpaling dari-Mu. Semoga doa ini menjadi pengikat hati kita, dan semoga setiap kesulitan yang kita alami berubah menjadi jalan menuju rahmat Allah. Dan jika engkau merasa tersentuh dengan kisah dan pelajaran ini, tandailah dengan mengetik 77 sebagai doa bersama, agar energi positif ini menyebar lebih luas. Ingat, jangan panik, karena di balik hutang ada rahmat, di balik tangis ada doa, dan di balik doa ada pintu rezeki yang siap terbuka. Sahabat Ashifa yang dirahmati Allah, akhirnya kita tiba di penghujung perjalanan pada video penuh makna ini. Dari awal kita membahas tentang beratnya beban hutang, tentang kegelisahan hati yang seolah tak kunjung menemukan jalan keluar, sampai kepada cahaya harapan yang Allah janjikan melalui jalan-jalan rezeki yang tidak pernah kita sangka. Hari ini kita belajar bersama, bahwa hutang bukan sekadar soal angka, bukan sekadar soal siapa memberi pinjaman dan siapa berutang,
melainkan ujian besar yang bisa mengikis hati, membungkam semangat, bahkan menutup pintu-pintu kebahagiaan jika tidak disertai iman dan kesabaran. Namun di balik itu semua, hutang juga bisa menjadi jalan untuk mendekat kepada Allah, bisa menjadi momentum untuk memperbaiki diri, memperdalam doa, dan melatih keyakinan bahwa rezeki adalah murni hak prerogatif Sang Maha Kaya. Bayangkan, betapa seringnya kita panik ketika hutang menumpuk. Betapa seringnya kita merasa dunia ini sempit, udara terasa sesak, bahkan langkah kaki seolah tak tahu harus kemana. Namun, sahabatku, di titik itu pula Allah sedang menunggu. Menunggu kita berlari, menunggu kita mengetuk pintunya, menunggu kita benar-benar berpasrah. Karena sesungguhnya, ketika manusia berhenti mengandalkan dirinya sendiri, maka disitulah Allah akan turun tangan. Ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang berdoa dengan sepenuh hati. Mungkin rezeki yang datang tidak selalu berupa uang yang langsung melunasi hutang. Kadang rezeki itu berupa kesehatan yang mengizinkan kita bekerja lebih keras. Kadang berupa peluang usaha kecil yang tiba-tiba terbuka. Kadang berupa pertolongan dari orang yang sama sekali tidak kita kenal sebelumnya. Dan kadang, justru berupa ketenangan hati yang membuat kita lebih kuat menghadapi segalanya. Sahabat Ashifa, penutup ini ingin menegaskan satu hal penting. Jangan pernah biarkan hutang membuatmu berpikir bahwa hidupmu berakhir. Hutang adalah masalah, tapi bukan penutup jalan. Justru bisa jadi, hutang adalah pintu awal perubahan hidupmu. Bukankah banyak orang yang dulunya terpuruk karena hutang, tapi kemudian justru menjadi sosok yang sukses, karena dipaksa belajar, dipaksa berdoa, dipaksa bangkit. Mungkin sekarang engkau masih terjebak dalam lingkaran itu. Mungkin setiap malam matamu sulit terpejam, karena teringat janji pembayaran. Mungkin setiap siang terasa berat, karena telepon penagih terus berbunyi. Tapi ingatlah, badai tidak pernah abadi. Malam yang gelap selalu diakhiri dengan fajar. Dan di balik hutang yang menyesakkan dada, Allah sudah siapkan jalan keluar yang akan membuatmu bersujud penuh syukur suatu hari nanti. Jangan lupa, Rasulullah pernah mengajarkan doa indah ketika berhadapan dengan hutang. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal, jauhkan aku dari yang haram, dan cukupkan aku dengan karunia-Mu sehingga aku tidak lagi membutuhkan selain Engkau. Doa ini sederhana, namun jika engkau membacanya dengan hati yang benar-benar yakin, percayalah, getaran doa itu bisa menembus langit. Malaikat akan membawa permohonanmu, dan rezeki akan mengalir dari arah yang bahkan tidak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Sahabat Ashifa, mari kita sudahi penutup ini dengan harapan yang sama. Jangan panik, jangan menyerah, jangan biarkan hutang mengubur semangat hidupmu. Jika engkau mendekat kepada Allah dengan kesungguhan hati, maka rezeki akan datang tiba-tiba, secepat kilat, seindah kejutan. Karena janji Allah itu pasti, dan tidak ada yang lebih benar dari janjinya. Hari ini, aku ingin mengajakmu mengetik 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa engkau siap menerima energi positif, siap membuka pintu-pintu rezeki yang Allah siapkan, dan siap keluar dari belenggu hutang dengan penuh kemenangan. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tidak ada yang kebetulan, termasuk engkau hadir di video ini. Semua adalah bagian dari skenario indah Allah. Semoga setiap kata yang tersampaikan menjadi penguat untukmu, menjadi cahaya dalam gelap, dan menjadi kunci awal pembuka jalan rezeki. Ingat, jangan panik. Lakukan dengan doa, ikhtiar, dan keyakinan. Karena saat itu pula, rezeki akan datang tiba-tiba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.